أما بعد. قال ربنا جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim? Maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah perdagangan, sebuah perniagaan yang menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dan kalian berjihad dengan harta dan diri-diri kalian di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi kalian jika kalian benar-benar memahami. Yaghfir lakum dzunubakum. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Dan akan dimasukkan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan diberi tempat yang baik di surga Aden. Dzalikal fawzul azim. Maka itulah keberuntungan yang teramat besar. Wa ukhra tuhibbunaha nasrun min Allah. Dan yang lain, karunia yang lain yang kalian sukai adalah nasrun minallah, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa fathun qarib, dan kemenangan yang dekat. Ya. Wa basyiril mu'minin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Taib. Ini ayat ya yang terakhir dari surah As-Saff ini. Ya, ayat-ayat yang terakhir dalam surah As-Saff ya adalah busyra, kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi di awal ayat Allah panggil orang-orang yang beriman. Ya, inginkah saya tunjukkan kepada kalian ya tentang perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Ya. Kita lihat ya, di keterangan di tafsir Muyassar. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Hal urshidukum ila tijaratin 'azimat. Hal urshidukum ila tijaratin azimati sya'ni tunjikum min azabin muji'in atau mauji'in. Wahai orang-orang yang jujur beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal terhadap syariatnya, inginkah ya ursyidukum, saya tunjukkan kepada kalian kepada perniagaan yang besar, ya, bisnis yang teramat agung yang akan menyelamatkan kalian dari siksaan yang pedih, siksaan yang dahsyat.
Jadi perhatikan ya, ayat ini Allah Subhanahu wa taala membahasakan dengan perniagaan. Iya. Karena memang dalam kehidupan dunia ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, ya, supaya mereka diuji. Iya. Jadi seakan-akan kehidupan dunia ini adalah perniagaan. Ada yang akan beruntung mendapatkan keuntungan, dan ada yang apa? Yang merugi. Ada yang merugi. Makanya dalam ayat ini Allah katakan, maukah saya tunjukkan kepada kalian tentang perniagaan, ya, yang menyelamatkan kalian dari siksaan. Apa itu? Ya. Lihat. Tudawimuna ala imanikum billahi wa rasulih. Ya. Dawama yudawim. Maksudnya terus menerus. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini katakan tudawimun ya. Karena di situ tu'minun. Fi'il mudhari. Ya. Di antara makna fi'il mudhari apa? Terus menerus, istimrar. Jadi kalian menjaga, terus menerus menjaga keimanan kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jadi kalau kalian ingin mendapatkan keberuntungan, tidak merugi dari perniagaan itu, maka jaga keimanan kalian, terus menerus beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Wa tujahiduna fi sabilillah, kalian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bentuknya? Linusrati dinihi, untuk menolong agamanya, bima tamlikuna minal amwali wal anfus, terhadap apa-apa yang kalian miliki dari harta dan diri. Ya, dari harta dan diri. Itu bentuk dari apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala hal, segala upaya yang kita peroleh, ya, maka kita niatkan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala, apakah dari sisi harta, pikiran, tenaga, ya, jasmani kita, ya. Itu ya. Terus menerus istiqomah di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong agamanya. Bagaimana bentuk menolong agama Allah? Ya, banyak cara. Nah, di antara yang disebutkan di sini, apa-apa yang kita miliki dari harta, ya, mungkin dengan bersedekah atau yang semisal dengannya, ya, wal anfus, ataupun jiwa. Dzalikum khairul lakum. Yang demikian itu lebih baik untuk kalian min tijaratid dunya, dari perniagaan di dunia. Ya. In kuntum ta'lamuna mudaratal asya'i wa manafi'iha. Ya. Famtathilu dzalik. Jika kalian benar-benar mengetahui akan bahaya sesuatu tersebut dan manfaatnya, maka laksanakanlah hal tersebut. Ya. Jadi maksudnya di sini, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, serta kita berupaya bersungguh-sungguh berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri-diri, itu perniagaan yang lebih baik, lebih utama daripada apa? Perniagaan di dunia ini. Dan ini jelas ya. Ini dibahasakan dengan apa? Perdagangan. Ya, karena sebagaimana yang saya sebutkan tadi, dalam kehidupan dunia ini orang terbagi dua, ada yang merugi dan ada yang apa? Ada yang beruntung. Di sini Allah katakan, inginkah saya beritahu kepada kalian, saya tunjukkan kepada kalian tentang perdagangan yang tidak akan pernah merugi, yang menyelamatkan kalian dari siksa. Apa itu? Beriman kepada Allah, dijaga keimanan itu. Ya, terus dirawat, dipelihara. Ya, dipupuk, ya, dijaga keimanan itu. Di sini ada faedah yang disebutkan oleh sebagian ulama, kenapa
tentang berjihad ya di jalan Allah dengan harta dan jiwa. Yang pertama disebutkan rata-rata tentang masalah jihad, ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Rata-rata yang duluan disebut itu bi amwalikum, dengan harta sebelum diri. Seperti dalam ayat ini. Ya. Kata mereka, karena didahulukan penyebutan harta bi amwalikum sebelum jiwa wa anfusikum, itu karena memang pada jihad ini terkadang ada sesuatu yang harta lebih memungkinkan ya untuk kita bisa mengeluarkan daripada diri kita. Ya, misalnya jihad ya di jalan Allah Subhanahu wa taala, berperang. Ya kalau orang mungkin memiliki harta, dia lebih mudah apa? Lebih mudah dia keluarkan hartanya daripada apa? Dirinya pergi berangkat berjihad. Ya. Itu di antara faedahnya. Kenapa didahulukan penyebutan harta sebelum jiwa? Ya, ada sebagian hal-hal yang berkaitan dengan jihad, diri itu apa? Merasa berat. Ya. Untuk melakukannya. Tapi kalau dengan harta, itu dia bisa lebih mudah ya untuk dilakukan. Jelas ya? Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya, perniagaan itu jauh lebih baik jika kalian mengetahui. Maksudnya dibandingkan dengan kehidupan dunia, dengan perdagangan di dunia ini, itu jauh lebih apa? Lebih baik. Iya, orang-orang yang diberi taufik beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia menolong agama Allah Subhanahu wa taala dengan jiwa dan hartanya, itulah perniagaan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan apa? Innallaha ashtara minal mu'minin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang yang beriman. Apa? Innallaha ashtara minal mu'minina apa? Anfusahum wa amwalahum. Diri-diri mereka dan harta-harta mereka. Bi anna lahumul jannah, bahwasanya mereka akan diberi surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah sudah membelinya. Ya, dan perlu kita ketahui bahwa untuk mendapatkan jannah, mendapatkan surga, itu punya pengorbanan besar. Ya. Apa-apa yang kita inginkan, yang kita cintai di sisi Allah, itu harus punya pengorbanan lebih besar. Ya, makanya dalam hadis dikatakan, ala inna sil'atallahi ghaliyah. Ketahuilah sesungguhnya barang-barang Allah itu mahal. Ya, ingin mendapatkan surga, ya butuh pengorbanan. Ya. Ingin mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala butuh pengorbanan. Kenapa? Karena apa yang ada di sisi Allah, barang-barang yang ada di sisi Allah itu apa? Ghaliyah, mahal. Ya. Hanya orang-orang beriman, ya mereka punya sifat mujahadah, ya. Sifat mujahadah, kesungguhan, ya di dalam mencapai atau menginginkan dari surga tersebut. Kemudian di ayat setelahnya juga disebutkan yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannat. Lihat di di tafsir, in fa'altum ayyuhal mu'minuna ma amarakumullahu bihi, ya, yasturu alaikum, ya, dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahti kusuriha wa asjariha al-anhar wa masakin tahiratin zakiyatin fi jannatin ya iqamatin daimatin la tanqati. Dzalika huwal fawzu alladzi la fawza ba'dahu. Ya. Wa ni'matun ukhra, ya, lakum ayyuhal mu'minun tuhibbunaha hiya nasrun minallahi yu'tikum atau ya'tikum wa fathun ajilun yatimmu ala aydikum wa basyiril mu'minina ayyuhan nabi bin nasri wal fathi fid dunya, ya, wal jannati fil akhirah. Ya, janji yang lain, lihat,
In fa'altum, disebutkan dalam tafsir, jika kalian melakukan hal ini wahai orang-orang yang beriman, ya, apa-apa yang Allah perintahkan kepada kalian, niscaya Allah akan mengampuni, akan menutupi dosa-dosa kalian. Apa maksudnya ini? Ya, jika kalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, ya, berjihad di jalan Allah dengan harta dan diri-diri kalian, kalau kalian melakukan ini, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dari dosa-dosa kalian. Kalian akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya, ya, di bawah istana tersebut dan di bawah pohon-pohon itu al-anhar, air. Kusur, ya bangunannya, maksudnya istana. Dan kalian akan diberi tempat yang suci, yang bersih, berada dalam surga. Ya, terus menerus di dalamnya, tidak akan pernah terputus. Ya, itulah keberuntungan. Perhatikan, huwal fauzu alladzi la fauza ba'dahu. Itulah keberuntungan yang tidak ada lagi keberuntungan setelahnya. Ya, jadi kalau seorang sudah masuk ke dalam surga, ya, sudah melihat dari kenikmatan-kenikmatan surga, maka itu kenikmatan yang tidak ada lagi kenikmatan setelahnya. Ya. Dari kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Wa ukhra tuhibbunaha, ternyata lihat, dan nikmat untuk kalian wahai orang-orang yang beriman, nikmat yang lain yang kalian senangi, apa itu? Hiya nasrun minallahi ya'tikum. Iya. Adalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala yang datang kepada kalian. Iya, serta kemenangan yang segera, ya, yang menyempurnakan kalian. Ini sebagian para ulama menyebutkannya, maksudnya kemenangan, ada yang mengatakan Fathu Makkah, ya, diberi pertolongan orang-orang yang beriman. Ya. Wa basyiril mu'minin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman wahai Nabi, dengan pertolongan, dengan kemenangan di dunia, dan beri kabar gembira wahai Nabi kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka akan mendapatkan surga di akhirat kelak. Ya, ini dari apa? Janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Tapi dengan syarat apa? Mereka beriman kepada Allah, kepada Rasul-Nya, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian di ayat yang terakhir, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallahi kama qala Isa ibn Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Qala al hawariyun nahnu ansarullah. فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. Ya ayyuhalladzina saddaqullaha wa rasulahu wa amilu bi syar'ihi. Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beramal terhadap syariat-syariatnya. Kunu ansara dinillah. Jadi kalian sebagai penolong-penolong agama Allah. Jadi dalam ayat dikata apa? Jadilah kalian penolong Allah. Apa maksudnya penolong Allah? Apakah Allah perlu ditolong? Ditafsirkan. Maksudnya, jadilah kalian penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diperintah untuk apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana itu menolong agama Allah Subhanahu wa taala? Ya, disebutkan oleh sebagian ahli tafsir, di antaranya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, ya, di antara bentuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah ta'allumul kitabi was sunnah. Ya, mempelajari Al-Qur'an dan sunnah. Mempelajari ilmu agama itu bentuk dari apa? Menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Kita bisa lihat nanti di tafsir As-Sa'di disebutkan dari makna menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah mempelajari agama ini. Ya, mempelajari Al-Qur'an, menghafalkannya, membacanya, mentadabburinya. Ya, mempelajari dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Itu kunu ansara dinillah. Jadilah kalian sebagai penolong agama Allah.
Kama kana asfiya'u Isa wa khullasu ashabihi ansara dinillahi hina qala lahum Isa. Sebagaimana ya orang-orang yang terpilih ya dari kalangan pengikut Nabi Isa, wa khullasu ashabi, sahabat khususnya, ya mereka menolong dari agama Allah Subhanahu wa taala hina qala lahum Isa, ketika Nabi Isa berkata kepada mereka, ya, may yatawalla minkum nasri wa i'anati fama yuqarribuka ila Allah. Ya, siapa yang berpaling dari kalian kepadaku, ya, maksudnya siapa di antara kalian yang berpaling dariku, ya, dari pertolonganku atau wa'i'anati, dalam membantuku, maka apa yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Jadi maksudnya siapa yang tidak ingin menolong Nabi Isa, maksudnya mungkin maksudnya tidak mengikutinya, tidak membantunya, maka apa yang bisa mendekatkan diri kalian kepada Allah? Ya. Maka mereka pun berkata, orang-orang Hawariyin, Hawari itu artinya orang-orang pilihan, ya. Ya, apa jawaban mereka? Nahnu ansaru dinillah. Kami ini adalah penolong agama Allah. Fahtadat ta'ifatun min Bani Israel. Maka sekelompok dari Bani Israel mendapatkan hidayah. Wa dhallat ta'ifah. Tapi sebagian yang lain tersesat. Ya. Fa ayyadana alladhina amanu billahi wa rasuli. Maka Allah katakan, kami pun menguatkan, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Wa nasarnahum ala man adahum min firaqin nasara. Dan kami menolong mereka atas orang-orang yang memusuhi mereka dari kalangan orang-orang Nasara. Fa asbahu zahirina alaihim. Maka jadilah mereka orang-orang yang nampak, maksudnya ya, nampak jelas di tengah-tengah mereka. Kapan itu? Wadzalika bi bi'tsati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang demikian itu dengan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, maksud dalam ayat ini, ya, al-Hawariyin disebutkan ya oleh Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma. Taib. Taib, saya bacakan ya. Ya. Datang dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi tatkala Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat Nabi Isa alaihissalam ke langit, ya, maka orang-orang Nasara ini terbagi menjadi 3 golongan. Ya, terbagi menjadi 3. Ada di antara mereka yang beriman, ini yang disebutkan di sini. Ya, fa'amanat ta'ifatun min Bani Israil wa kafarat ta'ifah. Ya, ada yang beriman terhadap Nabi Isa alaihissalam, ya, dan di antara mereka ada yang kafir.
Ya, maka yang beriman ini mereka beriman dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mereka ditolong ya dari orang-orang yang memusuhi mereka dari kalangan orang-orang Nasara sendiri ya hingga diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, hingga diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, jadi keyakinan mereka orang-orang yang menyimpang, orang-orang Nasara itu ada yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Tuhan, ya dia adalah Allah. Atau keyakinan lain mengatakan dia adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai mereka mengatakan tsalitsu tsalatsa. Dia salah satu dari yang tiga. Ya. Nah, ini dari keyakinan mereka yang batil ya. Baik, ini ayat terakhir dalam surah As-Saff ya. Wahai orang-orang beriman, jadilah kalian sebagai penolong Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Isa bin Maryam berkata kepada orang-orang khususnya, siapakah yang penolong Allah Subhanahu wa taala? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah kamila, penolong Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara mereka ada yang beriman dari kalangan Bani Israel dan di antara mereka ada yang kafir. Maka yang beriman itu Allah pun kokohkan mereka ya, dan satu golongan yang lain mereka kafir. Ya wallahu taala alam. Baik, selesai ya. Insyaallah taala kita akan baca nanti suratul Jumu'ah. Baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.